Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Cancer. Bagaimanakah minggu keempat untuk Cancer di bulan Maret ini? Semoga Cancer selalu diberikan kemudahan, pastinya akan diberi kebaikan, kemudian pertolongan, keberkahan, keberlimpahan untuk kalian dan kesehatan yang luar biasa ya. Oke, minggu keempat untuk Cancer. Saya akan bacakan ya general reading kalian. Di sini ada Eight of Hearts, ada the Moon, ada the Dog, ada the Bouquet. Ya, di sini ada the Bouquet, ada Queen of Heart, ya, Queen of Heart. Ada Two of Pentacles, the Hangman, ada the Death, Knight of Wands, ada Four of Cups, Queen of Swords ya, Queen of Swords. The bottom of the deck ada Four of Swords. Cancer, minggu yang cukup bikin kamu sangat lelah di minggu keempat ini, sampai tidur ada sangat kurang ya, kelihatan tidurnya sangat kurang ya, minggu keempat ini tidurnya sangat kurang. Dan Cancer juga agak-agak sedikit ada sesuatu yang menguji Cancer gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, dia lagi kok meratapi hidupnya gitu ya. Kenapa ya aku begini, kenapa ya aku masih begini gitu ya. Mungkin yang lain sudah begitu gitu. Ada pikiran-pikiran seperti itu, sangat manusiawi ya, kita manusia. Tapi mungkin ya Cancer ada the Fool di sini, ada Four of Cups. Maksudnya ya memang kamu harus bisa menjadi seseorang yang percaya dengan diri kamu. Kamu harus bangga dengan diri kamu. Jadi menjadi diri sendiri itu lebih pride ya, lebih luar biasa daripada kamu harus kayak become seseorang yang lain gitu ya, menjadi seseorang lain atau pokoknya hilangkan di sini sesuatu yang memang ada sesuatu yang memang lagi menguji si Cancer ini, yaitu dengan orang-orang yang mungkin terkasih dia. Sebenarnya kalau untuk urusan kerjaan, Cancer di minggu keempat ini cukup bagus ya. Ada sesuatu yang bikin dia berhasil, ada sesuatu mungkin untuk urusan pekerjaan juga sebenarnya lancar gitu ya. Tapi memang di sisi lain ada kondisi keuangan yang memang agak limit ya. Keuangan Cancer di minggu keempatnya agak-agak bener-bener low gitu ya. Mungkin karena kamu keluar banyak uang, terus banyak sekali kayak dirimu tuh di minggu keempat harus kayak banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin mungkin kamu legowo gitu ya. Kamu harus kayak siap dengan apapun di minggu keempat ya Cancer, dan memang harus bisa menekan diri kamu untuk bisa legowo itu tadi, untuk menerima hidup kamu seutuhnya, bersyukur dengan hidup kamu seutuhnya. Yang mungkin kamu diuji kalau di sini ya, bisa jadi kamu diuji dengan orang tua gitu ya, dan diuji dengan seseorang yang mertua mungkin, atau sesuai ada di keluarga kamu yang lagi masih menguji si Cancer. Mana di sini ada patience, bener ya. Aku bilang bahwa kamu harus sabarnya harus lipat-lipat nih di minggu keempat. Energi negatifnya kamu naik, banyak lelah, banyak capek gitu, dan lebih ke bukan capek fisik lagi, tapi lebih banyak capek hati ya di sini. Kalau Cancer aku lihat energinya lebih banyak capek hati. Di sini ada peace. Bagaimana kamu bisa berdamai dengan semua itu? Ya, kamu harus bisa berdamai dengan semua hal yang ada pada kamu, berdamai dengan masalah-masalah yang ada di dalam hidup kamu yang masih kayak hidup kamu masih memang belum orang itu bisa dianggap bahwa kamu tuh belum kayak berdiri tegak ya, berdiri yang baik, berdiri kokoh, belum, masih belum berdiri dengan dua kaki. Ini analogi aja bahwa kamu tuh belum settle enough, masih dengan satu kaki kamu berdiri. Jadi benar-benar harus menjaga keseimbangannya, benar-benar banget. Makanya prosesnya juga rasanya juga benar-benar berat Cancer di sini di minggu keempat. Bayangin kamu berdiri di satu kaki, tidak mudah. Bagaimana kamu harus bener terus sadar bahwa aku nggak boleh gelimpang nih ya, orang Jawa bilang gelimpang, nggak boleh kamu jatuh nih. Gimana? Makanya di sini di minggu keempat si Cancer diuji banget keimanannya, biar kamu tidak terjatuh. Gimana? Terjatuh dengan keimanan kamu. Jangan sampai kamu ada trust issue dengan Tuhan.
saat ini biasanya kalau lagi menghadapi ujian, kenapa aku masih begini, keuanganku masih begini, rezekiku masih begini, what's wrong with me? Perlu ada pertanyaan itu. Kenapa? Hidup itu sebenarnya perbaikan setiap hari, memperbaiki diri setiap hari. Jadi saya contohkan saya aja kalau misalnya rezeki saya tiba-tiba seret, yang biasanya satu hari rezekinya sekian atau ada penghasilan setiap bulan sekian, kalau tiba-tiba menurun, there's something with me, there's something wrong with me. Berarti ada sesuatu yang salah pada diri saya. Akhirnya saya menganalisa, biasanya sesuatu yang baik saya lakukan rutin, nggak lakukan rutin apa nih. Jadi memang hidup itu seperti kayak memang introspeksi setiap hari. Jadi saya itu blessing banget. Mungkin saya tidak seperti orang-orang lainnya yang even kamu do apapun, melakukan apapun, do anything, tidak mikirkan dampak atau gimana. Kalau saya benar-benar orang yang alhamdulillahnya gitu ya, ketat banget gitu ya. Misalnya saya komplain aja atau mungkin lagi nggak baik aja, itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi pada saya gitu. Itu hidup saya, karena orang itu beda-beda, pasti ada sign sendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang memang lagi terjadi sama kamu, memang biasanya ada sesuatu yang masih salah pada diri kamu yang harus kamu perbaiki sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak, mungkin sebagai seorang orang tua, istri mungkin, suami mungkin gitu ya. Jadi apa nih yang masih salah? Diriku menjadi hamba Tuhan, diriku yang menjadi seorang yang harus bertanggung jawab, punya big responsibility, menjadi seorang Cancer, menjadi seorang yang hidup. Karena hidup tidak bisa seenaknya, benar-benar nggak bisa seenaknya. Kalau sudah biasa, mungkin kalau sudah di titik sadar dan tahu bahwa hidup itu bertanggung jawab penuh atas apapun yang kamu lakukan, maka kamu akan hati-hati. Kamu tidak akan tertarik untuk menggok, tertarik untuk mungkin umumnya orang melakukan sesuatu yang salah, kamu tidak akan tertarik sama sekali. It's not interest untuk sesuatu yang having fun, tetapi mungkin tidak akan ada benefitnya untuk di hidup kamu, dunia akhirat lah gitu ya. Jadi mas sesuatu itu harus ada idealnya. Kamu harus dalam posisi yang memang menjaga idealisme kamu sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi sebagai seorang mungkin beragama Muslim, Kristen, Katolik, Konghucu, pasti ada prinsip di situ yang harus kamu jaga sebagai orang yang bertuhan sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Makanya saya selalu bilang bahwa keimanan itu selalu harus dijaga setiap hari. Bukan seorang yang beriman penuh, enggak, tetapi ini pengalaman saya. Saya pernah melakukan salah yang sangat lebih pernah. Makanya di sini saya hati-hati. Ternyata itu tidak akan punya benefit yang baik untuk kita. Malah jadinya punya karma buruk nih, ya. Jadi untuk bisa kita punya hidup yang baik, dan kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan tergiur dengan sesuatu hal yang wow di sana, wow di sini. Kelihatannya flexing sana, flexing, bener-bener orang itu hidupnya mewah banget ya, kayaknya bagus banget. Itu hanya fata morgana. Ingat, itu hanya fata morgana. Yang kamu lihat di medsos orang-orang yang keren itu juga fata morgana. Bukan maksudnya gini, mereka tidak akan sebahagia sesungguhnya kok. Mereka juga menghadapi ujian yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi bersyukurlah dengan diri kamu yang saat ini si Cancer, dengan banyak perjuangannya, dia masih mungkin di dekat dengan Tuhan, masih ingat ibadah ya, masih kamu tahu rasa menikmati bagaimana kamu harus berdoa sama Tuhan kamu tidak sombong ya. Kamu sebagai hamba yang tidak sombong, kamu ingat terus bahwa aku harus minta sama Tuhan, aku apa-apa harus minta sama Tuhan. Disitulah pengendalian dia agar kamu tidak menjadi manusia yang sombong. Kenapa kita harus beribadah? Karena biar kita tuh tidak sombong, tidak lupa daratan, menjadi seorang manusia. Karena seorang yang sombong itu akan menjerumuskan, akan banyak fata morgana yang lebih besar lagi yang bisa kita lihat. Makanya hidup itu harus hati-hati gitu ya, hati-hati. Mungkin pelan-pelan itu lebih nice daripada kamu harus keburu-buru tapi nanti malah kamu ketemu jurang ya. Jadi ya sudah, dijalani apa yang harus kamu jalani sekarang, walaupun hidup kamu saat ini masih, apalagi urusan kerjaan si Cancer masih kayak wow ya, kerjaannya masih belum settle gitu loh. Masih kayak kamu harus banyak bagaimana caranya meniti karir biar karir kamu gemilang, itu masih banyak yang harus dilakukan oleh Cancer di sini. Untuk urusan keuangan sih balance sih. Kamu tuh punya daya, kamu punya sumber daya yang bisa menghasilkan uang. Kamu sosok yang kreatif, kamu sosok yang pintar, kamu punya kemampuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kamu percaya bahwa kamu memiliki energi besar
bahwa rezeki itu akan masuk ke kamu punya mandat besar untuk rezeki. Gimana kamu yakin itu? Yaitu dengan berdoa dan minta sama Tuhan agar dikasih rezeki yang lebih. Dan minggu keempat ini walaupun mungkin rezeki kamu lumayan juga bagus ya, tidak wow tapi lumayan cukup ya, walaupun akhirnya jatuhnya mungkin tidak tersisa di rekening yang tidak banyak banget, tapi alhamdulillahnya bersyukurnya masih ada gitu loh. Dan ada urusan Cancer mungkin dengan hukum ya, ada seseorang mungkin lagi ngurus perceraian, lagi ada urus warisan atau gimana, dan ini agak memang lagi agak mengeluarkan energi cukup banyak yang dirasakan Cancer di minggu 4, yang memang harus kayak banyak konsultasi juga gitu ya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dengan masalah-masalah kamu. Jadi kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Di sini memang kamu harus kayak berkonsultasi terhadap orang yang lebih baik. Jadi kalau untuk urusan karir sebenarnya bagus, cuman memang itu tadi sih kayak ada analogikan bahwa kamu masih meniti karir gitu, belum yang mungkin sudah settle in, belum juga sebagian Cancer kayaknya masih kayak berusaha, masih berjuang agar karirnya bagus, usahanya bagus seperti itu. Minggu keempat ini mah agak capek tapi aura goldnya lebih tebal, jadi lebih kayak rezekinya bagus. Dan apalagi ya, sudah cukup. Banyak hal yang menarik sebenarnya walaupun kamu ujiannya besar. Banyak hal-hal yang menyenangkan dari seorang perempuan. Ada good news dari seorang perempuan. Mungkin kamu dapat rezeki dari seorang perempuan, bisa dari kakak, dari ibu, dari mertua, atau pokoknya dari seorang perempuan yang sangat care sama kamu. Ada good news, mungkin ada rezeki dari situ. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Cancer. Minal aidin wal faidin, jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.